Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafid Syifaunur, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi kimia Universitas 11 Maret Surakarta, NIM X 9022081 Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 MIPA 4 dengan materi pokok faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Berikut adalah video uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Sudah. Semangat juga. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin dulu oleh salah satu. Silakan Rifai. Sebelum kita memulai pelajaran kimia pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Rifai. Adinda Devi, Ajeng, Amalia, Anggun, Firly, ya. Sakit. Dafa, Elsa, Faisal, Gali, Ikvina, Dirham, Kamalia, Lintang, Buddha, Afrizal, Ali, Rifai, Rengi, Wizi, Dada, Nabila, Rati, Rica, Sandi, Sarah, Star, Talita, Dinda. Terima kasih. Oke, silakan cek kembali di bawah mejanya, kolom mejanya, lacinya, kalau ada sampah bersihkan dulu ya, kanan kiri, ya, cek. Masih ingatkah kalian tentang kesetimbangan dinamis seperti apa? Nah, oke, sebelum itu coba kalian buka HP-nya, buka yang namanya Mentimeter ya, dengan alamat alamatnya menti.com, kodenya 8945269. Apa yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis? Kita mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Itu kesetimbangan dinamis, masih kesetimbangan dinamis. Laju dan reaksi balik terus berlangsung dengan laju yang sama. Oke, ya. Karena dinamis itu berarti terus berlangsung ya. Jenis reaksi kesetimbangan kemarin ada berapa sih kesetimbangan itu? Ada berdasarkan apanya boleh? Berdasarkan fasenya atau wujudnya ada berapa? Ada 2. Oke, yaitu apa sama apa? Silahkan. Ya, silahkan tulis di mentimeternya ya. Ada 2, homogen dan heterogen. Kalau homogen itu yang seperti apa? Sarah. Apa Sarah kalau homogen? Kesetimbangan homogen itu fasenya sama. Star. Heterogen. Kesetimbangan heterogen itu yang fasenya kesetimbangan dinamis ya adalah kesetimbangan dinamis terjadi pada reaksi yang reversibel atau bolak-balik, di mana laju pembentukan produk tekanan sama dengan laju pembentukan kembali reaktan atau ke ini
Mana yang produk, mana yang reaktan? Irham. Produk yang mana, Ham? Garis yang mana, Ham? Yang warna merah. Ya, mula-mula sedikit. Ya, langsung menjadi naik ya, naik dan tetap. Kalau yang hijau itu apa? Franky, apa Franky hijau itu? Hijau itu reaktan ya, mula-mula banyak ya. Lama kelamaan konsentrasinya. Nah ini kalau garisnya diteruskan berubah atau tidak? Ya, atau tetap. Ya, karena namanya kesetimbangan itu kan bolak-balik ya, bisa kembali ke kiri, bisa ke kanan, ya makanya bisa bergeser namanya. Nah hal itu ada yang mempengaruhi yang disebut sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ini kita akan mempelajari ini dengan harapan kalian bisa memahami faktor-faktornya dan menerapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan dalam proses industri. Karena materi ini hubungannya biasanya digunakan dalam proses industri. Ada mungkin yang akan melanjutkan ke teknik industri, teknik kimia. Nanti ini sangat berpengaruh ya. Apa sih manfaat kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan ini? Ya, kalau kita sudah tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, karena umumnya reaksi itu bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, ya, maka kita harus bisa mengubah-ubah, ya, bagaimana cara agar reaksi naik itu cenderung bergerak ke kanan. Ke kanan itu menjadi apa? Produk apa reaktan kalau ke kanan? Produk, menjadi produk. Kalau menjadi produk kan berarti proses produksinya optimal ya. Semakin banyak yang ke kanan itu akan semakin optimal. Kalau balik ke kiri lagi kan rugi nanti, ya kan? Nah, dengan belajar faktor yang mempengaruhi kesetimbangan ini, kita bisa mengetahui cara untuk mengoptimalkan suatu proses produksi. Tapi yang namanya kesetimbangan itu ketika diganggu, ya pasti mereka akan mempertahankan kesetimbangan. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Oke, kita masuk ke materi. Perhatikan video ini. Ini adalah video pembuatan amonia. Kalian waktu praktikum sama Pak Afid pernah Pak Afid ajak ke lab kimia ya? Ada yang waktu Pak Afid buka botol gin ya? Pernah bau ya? Baunya gimana? Ya, kayaknya ada yang pernah mencium aromanya langsung gak sih kemarin itu? Siapa ya? Pandu. Pandu ya dia. Masih ingat tuh aromanya tuh? Jangan tidak bisa digambarkan ya tuh ya. Ya, itu adalah amonia. Amonia ini fungsinya buat apa sih? Ada yang tahu kira-kira? Ada yang orang tuanya sebagai petani? Ya, amonia adalah senyawa dasar yang digunakan untuk membuat urea. Oke, jadi video ini kira-kira apa yang bisa diambil ya? Kira tadi ketika mencapai kesetimbangan, amonia kembali menjadi nitrogen dan hidrogen. Kalau dibiarkan seperti itu, produksi amonia yang diinginkan itu tidak bisa maksimal, ya kan? Tadi si Haber, bagaimana caranya dia agar menghasilkan amonia yang optimum tadi bagaimana? Salah satu caranya tadi gimana? Dipanaskan. Terus apa lagi? Gimana Nadia? Apa? Tekanannya diperbesar. Lalu apa lagi? Talita? Menambahkan nitrogen. Nitrogen sama hidrogennya ditambah. Oke, nah inilah yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan suatu proses produksi senyawa kimia, ya. Apa aja yang perlu kita perhatikan dalam melakukan sebuah reaksi yang melibatkan kesetimbangan. Oke, untuk mempelajari hari ini silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi kemarin. Ada 8 kelompok. Terus kemudian buka LKPD yang kami sudah beri. Yuk silakan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Lalu buka LKPD yang beri dan materi yang sudah
masih pakai LKPD. Hari ini hasil diskusi kalian tuangkan dalam peta pikiran dan digambar pada inilah yang sudah kalian siapkan ya. Waktunya 20 menit sesuai dengan faktor yang kalian dapatkan. Kemudian nanti ditempel di dinding-dinding yang ada di kelas dan digunakan untuk presentasikan. Seperti itu, silakan bisa dimulai membuat coret-coretan tentang mainnya. Ini modelannya. Ya, kalau kalian butuh tempat buat bocoran, silakan bisa bocoran ke bawah. Konsentrasi di LKPD-nya nanti kalian saya konsentrasi ya dari sini dari apa yang saya kalian nanti kan kalian tuangkan di nilai ya saya itu kan nanti kalian presentasikan ke kelompok lain ada kan apa ke kalian presentasi. Ketika kalian nanti ada yang bagian muter ya, ada bagian muter ke kelompok lain, itu fungsinya adalah untuk mengisi di faktor-faktor yang nanti kan kalian berkunjung ke faktor suhu. Kalian tanyakan aja, jadi nanti seperti apa. Yoga, dan sini esoter apa? Nah, ya kan. Emang data ini plus panggung saja. Dia jawab. Iya. Siapkan pertanyaan untuk bukan tabel dong. Orang penting. Sebenarnya itu mind mapnya adalah hasil kalian jawaban kalian dari LKPD. Jadi kayak kelompok berapa ini? Satu ya. Nah, dapat suhu. Nah, dijawab suhunya kayak gini atau boleh langsung ditulis. Jadi apa yang ada di Manila ini adalah hasil jawaban dari LKPD. Kayak apa? Terus kalau jelasin itu kan banyak panah, banyak bunder-bunder itu kan dikasih warna dan lain sebagainya. Bentuknya seperti itu. Silakan. Ini mau nonton ya. Ya silakan lanjut. Ini di atas atau di kaca ini buat tutupi kacanya boleh.
Karyanya, bukan pada orangnya yang ditempelin bintang ya. Orangnya ya. Satu orang juga. Yang tanya. Aku kenapa gak bisa aku? Gue lah aku. Berani. Penggunaan katalis hanya mempercepat laju reaksi, namun tidak merubah keseimbangan kimia. Katalis hanya membantu suatu reaksi untuk mencapai keseimbangan lebih cepat tanpa menggeser keseimbangan itu sendiri. Bagus kan? Jadi pengeluaran jika ditambahkan NaOH kan akan menjadi warna merah putih karena menggunakan seperti ini, yaitu ekstraksinya kurang menggunakan OH. Ion OH-nya itu kan SN3, itu kurang. Terakhir bagaimana menggunakan faktor itu dengan menambahkan hidrogen atau hidrogen menghasilkan amonia yang lebih banyak. Kita kalau benar. Silakan bagi semuanya yang lain juga. Silakan apa yang sudah kalian dapatkan pada kelompok lain didiskusikan, diajari pada temannya. Kan ada temannya ada yang duduk ya, kayak siapa tadi Faisal kan cuma menjaga ya. Nah, yang muter itu ngajari. Yang sudah muter ngajari Faisal. Juga sudah muter pada kelompok lain silakan bisa ngajari temannya yang Elsa. Silakan kelompok 1 menjelaskan tentang faktor volume dan tekanan. Ya, silakan lanjut ke temannya. Baik, terima kasih. Untuk hubungan volume dan tekanan, jadi volume dan tekanan itu berbanding terbalik. Jadi semisal tekanannya diperkecil, maka otomatis volumenya diperbesar. Untuk volume sendiri, nilainya sebanding dengan mol. Nilai mol dapat diperoleh dari koefisien wujud gas dan aquos. Jadi semisal tekanannya besar, volumenya kecil, molnya kecil. Jika tekanannya kecil, volumenya besar dan molnya besar juga. Oke, terima kasih. Berikut pada kelompok 1. Oke, silakan sekarang yang punya setel kelompok berapa berarti? Kelompok volume dan tekanan tadi kelompok berapa ya? Timbangan akan bergeser ke arah ruas dengan jumlah mol lebih besar. Jika volume diperkecil atau tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas dengan jumlah mol lebih kecil. Oke, terima kasih kelompok 3. Tapi ada kata yang kurang. Apa yang kurang tadi? Bergeser ya, bergeser.
kalau volume diperbesar, tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas dengan jumlah koefisien atau mol yang lebih besar. Ya. Jadi bukan hanya volume besar, mol besar. Tapi mol besar itu apa? Kalau volume diperbesar, gesernya ke arah ruas dengan mol yang lebih besar. Kelompok 4. Ya. Kelompok 4. Coba kelompok 4 jelaskan tentang faktor konsentrasi. Ya, silakan berdiri. Dari yang bisa kelompok saya ambil atau inti dari yang bisa kita ambil adalah jika konsentrasi reaksinya tinggi, maka sistem itu akan menggeser kesetimbangan ke kanan. Dan jika konsentrasi hasil reaksinya tinggi, akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Dan konsentrasi reaksinya kurang, maka menggeser kesetimbangan ke arah kiri. Dan juga konsentrasi hasil reaksinya berkurang, maka akan bergeser ke arah kanan. Oke, terima kasih pada kelompok 4. Kelompok 6 menanggapi. Oke, sudah sama ya. Oke, silakan, terima kasih. Jadi benar ya yang dijelaskan oleh kelompok 4 tadi ya tentang konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya diperbesar, itu gesernya dari arah yang konsentrasinya diperbesar. Nah, jadi kalau kelompok 4 menyebutkan kalau reaksinya diperbesar, geser ke kanan. Ke kanan itu berarti produk. Kalau produknya diperbesar, gesernya ke kiri. Kiri itu berarti ke reaksi. Kalau diperkecil, kesetimbangannya geser dari arah zat yang konsentrasinya diperkecil ke arah yang konsentrasinya diperbesar. Itu adalah konsentrasi. Oke, terima kasih pada kelompok 4. Faktor suhu. Faktor suhu silahkan coba dijelaskan oleh kelompok 2. Suhu tinggi atau suhu meningkat, maka suhu akan menuju ke reaksi endoterm. Karena reaksi endoterm itu membutuhkan kalor. Jadi menuju ke kalor. Kemudian jika suhu itu turun atau diturunkan, maka reaksi akan menuju ke eksoterm karena melepaskan kalor. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih pada kelompok 2 ya. Ini siapa ini? Cuma saya ingin menambahi, jika suhu diperbesar, maka warnanya akan semakin pekat, dan jika suhunya diturunkan, itu warnanya semakin pudar. Terima kasih ya kelompok 1 ya. Tadi itu sudah itu suhu. Gimana suhu dapat mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan? Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan geser ke arah reaksi endoterm yang membutuhkan kalor. Benar ya? Kalau dibuat singkatan apa namanya? Naik akan geser ke endoterm. Nah, suhu ya. Nah, kalau suhunya diturunkan, maka akan geser ke arah exoterm. Turun akan geser ke exoterm. Ya, jadi kalau suhu ingat nanduk web ya. Kalau tadi faktor-faktor yang lain kayak faktor konsentrasi, faktor volume dan tekanan itu tidak mengubah nilai K ya. Nilai K hanya berubah jika suhunya tinggi. Ya, terima kasih pada kelompok 2 sama kelompok 1. Nah, sekarang katalis. Kalau katalis itu tidak mengalami pergeseran kesetimbangan, tapi mengalami cepat lambatnya kesetimbangan. Jadi kalau adanya katalis itu kesetimbangan itu jadi lebih cepat tercapai. Itu yang kami dapat. Ya, berarti katalis hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Oke, silakan dikonfirmasi. Jadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 5 sudah tepat, yaitu penggunaan katalis hanya mempercepat laju reaksi, namun tidak merubah kesetimbangan kimia. Katalis hanya membantu suatu reaksi untuk mencapai kesetimbangan lebih cepat tanpa menggeser kesetimbangan itu sendiri. Yuk, bagaimana cara mengoptimalkan amonia yang dihasilkan? Faktor-faktor apa saja yang harus diubah? Yuk, silakan. Faktor-faktor apa yang harus diubah? Silakan yuk. Ya, Peggy, silakan. Apa saja yang harus diubah untuk menghasilkan amonia yang maksimal?
Saya akan menjelaskan ini tidak faktor Pak. Ya. Ini kan prosesnya itu dalam wadah tertutup. Oh ya. Dan nitrogen dan hidrogen itu saling bereaksi untuk menjadi amonia. Oke. Nah, biar produksinya optimal itu segera diambil Pak amonianya. Oke, amonianya bisa segera diambil. Kalau amonianya diambil itu kira-kira faktor apa yang kamu ubah? Konsentrasi, suhu, tekanan atau volume? Dari suhu. Kalau diambil kira-kira yang diambil apa berarti? Kalau diambil nanti konsentrasi. Berarti konsentrasi amonianya di Pak. Oke, terima kasih Franky ya. Satu betul ya. Untuk mengoptimalkan amonia yang dihasilkan berarti harus mana saya ngambil dulu ya. Amonianya harus segera diambil. Kalau amonianya diambil berarti akan berkurang toh. Kalau berkurang berarti keseimbangannya geser kemana? Ke kanan. Akan menjadi amonia kembali. Ya, amonia akan dihasilkan banyak sekali. Oke, Franky. Satu betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Oke, silakan Sekar. Jadi izin menambahkan itu biar amonianya optimal itu kan ada tiga pengaruh lainnya. Satu ada yang pengaruh tekanan, terus suhu sama si katalis. Nah, kalau tekanan itu supaya amonianya optimal itu tekanannya harus diperbesarkan. Itu yang baik itu 150 sampai 300 atm. Nah, kalau yang suhu itu supaya amonianya optimal itu harus diturunin. Terus kita harus sekitar 400 sampai 500 derajat Celcius. Dan kalau yang katalis itu harus ditambahkan supaya prosesnya lebih cepat, supaya lebih cepat optimalnya itu yaitu dengan memakai katalis Fe3SO4. Oke, terima kasih sekali. Yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan produksi amonia. Tadi Franky sudah pertama amonianya segera diambil. Berarti konsentrasinya berkurang. Kalau konsentrasinya berkurang, kesetimbangannya akan langsung bergeser ke arah kanan tadi. Oke, tadi ya. Dan sekarang ini menambahkan tekanannya harus diperbesar. Kalau tekanannya diperbesar berarti volumenya diperkecil, berarti geser ke koefisien yang lebih kecil. Nah, berarti geser kemana? Berarti ke kanan. Kalau ke kanan berarti amonianya juga akan semakin bertambah. Suhunya harus diturunkan. Oke, bayangan suhu yang diturunkan itu bukan berarti suhunya itu dingin ya. Kalau kalian nanti bekerja di industri, suhu yang digunakan itu sangat tinggi, 500-600 derajat Celcius. Kalau tadi seperti yang Sekar bilang diturunkan, itu ya di bawah 500 itu artinya sudah diturunkan. Suhu diturunkan karena reaksi amonianya adalah reaksi eksoterm. Itu adalah apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang pergeseran arah kesetimbangan. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing terlebih. Oke, silakan tulis apa aja yang sudah kalian pelajari tadi. Nggak usah panjang-panjang, singkat aja. Jadi saya nggak usah apa. Saya tadi mau pelajari apa, tapi nggak usah tulis saya tadi. Kalau ini bisa. Kesimpulan hari ini ya, kita tadi sudah belajar faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan dinamis. Ada tekanan, suhu, katalis, konsentrasi. Terus cara mengoptimalkan amonia yang dihasilkan tadi dengan cara mengambil amonianya, memperkecil tekanan, kemudian memperbesar tekanan, memperkecil suhu, dan menambah katalis. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kalian refleksi ini hari ini. Ya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Dengan model yang baru. Silakan pencet. Nggak pilih. Oke ya. Terima kasih. Alhamdulillah seru ya. Beda ya, nggak kayak biasanya ya. Biasanya waktunya harus lebih lama. Ini kalian suka sekali menggabung. Oke. Mas Silan berikan saran ya. Jadi saja. Saya singkat. Iya.
Waktu menghalangi. Oke, terima kasih. Silakan buka Google Classroom-nya, hostesnya sudah Bapak silakan. Americano? Saya. Akhir semester nanti pelajari materi semuanya dari awal sampai akhir. Jika ada kesulitan jangan sukar untuk bertanya dengan Pak Afif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Nanti sukses juga di penilaian akhir semester. Berikan hasil yang terbaik. Doa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.